Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir dengan NIM 1331036. Di sini saya akan membuat video besar pengantar kebencanaan yaitu mengenai tsunami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Gangguan yang terjadi di tengah laut menyebar sebagai gelombang, seperti gelombang pada umumnya, termasuk gelombang air di kolam atau ombak di pantai. Gelombang tsunami memiliki fase bukit dan lembah, panjang gelombang, periode, dan kecepatan. Kecepatan gelombang tsunami dapat mencapai 600 sampai 900 km per jam. Juga amat besar dibandingkan ombak biasa, sekitar 50 km per jam. Namun ini hanyalah kecepatan rambatan gelombang dan bukan kecepatan partikel air. Kecepatan partikel air jauh lebih rendah. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatan gelombang menurun akibat gesekan dengan dasar laut. Pada frekuensi tetap, panjang gelombang berbanding lurus dengan kecepatan sehingga gelombang tsunami memendek. Tsunami sering digambarkan secara ikonik sebagai dinding air raksasa yang bergerak menghantam daratan, seperti ombak yang ditunggangi peselancar. Fenomena ini memang terjadi, tetapi hanya pada tsunami-tsunami yang sangat besar, seperti pada tsunami Samudra Hindia 2004. Pada sebagian besar kasus, tsunami tidak menyebabkan dinding air raksasa, tetapi terjadi dengan naiknya permukaan laut secara tiba-tiba, terkadang didahului surut. Seperti jenis bencana alam lainnya, bencana tsunami juga menimbulkan banyak sekali dampak atau kerugian. Beberapa dampak tsunami adalah: yang pertama, terjadi kerusakan di mana-mana. Yang kedua, lahan pertanian dan perikanan rusak. Yang ketiga, menghambat kegiatan perekonomian. Yang keempat, kerugian material. Yang kelima, kerugian spiritual. Yang keenam, menimbulkan bibit penyakit. Ada lagi dampak jangka panjang yang akan kita rasakan, seperti kondisi perekonomian daerah tersebut yang tidak stabil, dan masih banyak lagi.
Terdapat beberapa jenis-jenis tsunami, yaitu yang pertama tsunami jarak dekat, terjadi sekitar 0-30 menit setelah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini sangat terasa oleh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Lokasinya sejauh 200 km. Yang kedua, tsunami jarak menengah, terjadi sekitar 30 menit sampai 2 jam gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini tidak terlalu besar, tetapi banyak bangunan yang hancur. Sebelum tsunami, air laut surut tiba-tiba dan diikuti getaran yang sangat besar. Lokasinya sejauh 200 sampai 1000 km. Yang ketiga, tsunami jarak jauh, terjadi sekitar 2 jam lebih dari gempa bumi tersebut. Gempa bumi yang menyebabkan tsunami ini tidak terasa gempa yang sangat kuat, tetapi hanya merasakan sedikit saja. Lokasinya sejauh lebih dari 1000 km. Ketinggian tsunami di pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pantainya terjal. Bentuk pantai seperti ini mengakibatkan bagian utama dari energi tsunami dipantulkan oleh slope atau pembatas, sehingga pemantulannya secara utuh mengikuti periode tsunami tanpa pecah. Tinggi gelombang yang dihasilkan antara 1-2 meter. Yang kedua, pantainya landai. Bentuk pantai ini mengakibatkan energi tsunami akan dinaikkan oleh pantai. Di sini berlaku prinsip dasar energi, yakni energi selalu konstan, sehingga jika kecepatannya berkurang, maka amplitudenya besar. Panjang gelombangnya berkurang dan mengakibatkan pecahnya gelombang. Hal inilah yang mengakibatkan tinggi gelombang tsunami bisa mencapai puluhan meter. Cara yang dilakukan untuk penanggulangan bencana tsunami adalah yang pertama, melaksanakan evakuasi secara intensif. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan pengungsi. Yang ketiga, melakukan terus pencarian orang hilang dan pengumpulan jenazah. Yang keempat, membuka dan hidupkan jalur logistik dan lakukan resuplai serta pendistribusian logistik yang diperlukan. Yang kelima, membuka dan memulihkan jaringan komunikasi antar daerah atau kota. Yang keenam, melakukan pembersihan kota yang hancur dan penuh puing dan lumpur. Yang ketujuh, menggunakan dana pemerintah untuk penanggulangan bencana dan gunakan pula dengan tepat sumbangan dana baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedelapan, menyambut dengan baik dan libatkan unsur civil society. Baiklah, demikian video tugas besar pengantar kebencanaan dari saya, yaitu yang mengenai tsunami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.